pagi Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam program kita Embun Surgawi yang memberkati setiap orang percaya setiap pagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya warga jemaat GPDI Pemulihan, mereka dan saudara semua dalam keadaan diberkati, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Tuhan sudah memimpin, menolong dan memberkati kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami percaya bahwa hidup kami bukan karena melihat, tetapi hidup kami oleh karena percaya kepada Tuhan. Dan sebab itu pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan mau menyinari kami dengan sinar kemuliaan-Mu, sehingga kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan melalui firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, bahkan siapapun yang mendengar, bahkan sampai di mana pemberitaan ini didengar, di sana Roh Tuhan, Roh Kudus bekerja, menguatkan, meneguhkan, memberkati dan menolong setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur kepadamu, kami buka hati, kami mau dengar firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita sampai pada pembacaan kita, yaitu di dalam Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 14. Dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 14. Namun demikian saya hanya membaca ayat yang ke-14, namun nanti kita akan melihat poin per poin dalam ayat-ayat yang kita sudah baca pada hari ini. Baik, saudara, yang saya ambil ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan, Galatia 3 khusus ayat yang ke-14, kita baca bersama-sama. Demikian, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saya baca sekali lagi, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita pagi hari ini memang ditulis bahwa Paulus menerangkan, Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Galatia perbedaan antara berada di bawah hukum Taurat dan orang yang berada di bawah kendali Kristus atau di bawah kasih karunia. Saudara, perbedaan antara melakukan hukum Taurat atau percaya kepada Kristus. Paulus mengecam orang-orang Galatia ini ya, karena mereka telah menerima Roh Kudus dan tetapi mereka berada di bawah hukum Taurat. Ya, orang Galatia memulai dengan Roh Kudus, tetapi Paulus berkata, apakah Anda mengakhiri dalam daging? Dan mereka menerima Roh Kudus itu bukan karena melakukan hukum Taurat, kata Paulus, tetapi karena percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, Paulus membandingkan dengan Abraham percaya kepada Allah, dan Allah berkata, Allah memperhitungkan itu kepada Abraham sebagai kebenaran, bukan karena Abraham melakukan hukum Taurat. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya menjadi patokan dalam pembacaan kita hari ini adalah Abraham. Bagaimana Abraham diberkati, bagaimana Abraham
mendapat kasih karunia bukan karena berada di bawah hukum Taurat, bukan karena Abraham berada di bawah pengaruh aturan daripada hukum Taurat, tetapi oleh karena dia berada dalam hukum kasih karunia, karena hanya percaya kepada Yesus saja, kepada Allah saja maksud saya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, lebih jauh Paulus menjelaskan dalam pembacaan ini, saudara, mengenai Abraham, bahwa ia hidup oleh iman, ya. Dan setiap orang yang hidup dari iman akan disebut anak-anak Abraham. Ini ditulis dalam ayat-ayat yang kita baca pada hari ini, ya, bahwa dikatakan orang yang hidup oleh iman disebut sebagai anak-anak Abraham. Dan saudara, dalam Kristus berkat-berkat Abraham akan sampai kepada kita. Walaupun kita secara jasmani bukan keturunan Abraham, walaupun kita secara fisik tidak ada kontak dengan keturunan Abraham, tetapi saudaraku dikatakan melalui iman, melalui keyakinan, melalui kepercayaan kita kepada Kristus, maka kita disebut sebagai anak-anak Abraham. Makanya dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ya, ayat yang ketiga, bahwa dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh Abraham. Nah, saudaraku, artinya bahwa Allah sudah menjanjikan jauh sebelumnya bahwa oleh Abraham ini nanti, maka semua kaum yang ada di muka bumi, semua kaum mendapat berkat. Oleh karena apa? Oleh karena Abraham percaya kepada Allah. Dan saudaraku, dalam nats yang kita baca tadi juga dikatakan bahwa dalam Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kalau kita melihat jalur atau garis keturunan, maka berkat Abraham hanya sampai kepada keturunan-keturunan Abraham, saudaraku, ya, termasuk bangsa Yahudi, termasuk orang-orang Israel dan kaum keturunan Yakub, saudaraku. Tetapi saudaraku, menurut secara garis keturunan kita tidak termasuk di dalamnya, apalagi kita orang Indonesia, apalagi kita suku-suku yang ada di Indonesia. Tetapi kita dengan iman dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka mereka itu adalah anak-anak Abraham secara rohani. Nah, saudaraku, bagaimana dan mengapa Abraham diberkati? Ini yang menjadi pertanyaan. Tidak serta-merta, saudaraku, karena kita disebut sebagai anak Abraham, maka secara otomatis berkat-berkat itu akan turun kepada kita. Tidak demikian. Tetapi saudaraku, ada hal-hal yang harus kita tiru, ada hal-hal yang harus kita pelajari dalam kehidupan Abraham, mengapa ia begitu diberkati. Dan hari ini kita coba belajar bagaimana, mengapa Abraham diberkati oleh Tuhan. Yang saya lihat dan saya ketahui, saudaraku, bahwa Abraham itu diberkati dengan sangat oleh Allah. Dan apa penyebabnya? Yang pertama, yaitu Abraham taat kepada perintah Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, taat. Kata taat itu yang menjadi kunci berkat. Kenapa Abraham diberkati? Ya, ketaatan Abraham adalah bukti bahwa ia mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Ya, pada waktu Allah berfirman kepadanya, saudaraku, pergilah dari sini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, Abraham tidak membantah. Abraham mengikuti, mentaati, melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Itu sebabnya Abraham begitu berkenan kepada Allah. Ya, dikatakan di situ bahwa pergilah dari negerimu, dari sana saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau saudara baca nanti dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Maka responnya saudaraku dalam ayat yang keempat-a dikatakan di situ bahwa lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Artinya saudaraku, Abraham tidak menunda-nunda. Abraham tidak berargumen dulu dengan Tuhan. Abraham begitu mendengar suara Tuhan, pergi, maka ia pergi. Apa saja yang diperintahkan Allah kepadanya, ia lakukan. Tidak ada kata menolak atau tidak ada kata menunda.
Begitu Allah berkata demikian, maka demikianlah yang dilakukan oleh Abraham. Ini namanya taat, saudaraku. Ya, hal ini menunjukkan bahwa Abraham mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Demikian pula dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, apabila kita taat dan dengar-dengaran akan firman Allah, maka berkat Abraham itu akan nyata dalam kehidupan kita. Banyak dari kita yang menutup telinga terhadap firman Tuhan. Ketika dengar firman Tuhan dan tidak memperhatikan firman Tuhan itu, bahkan melakukannya menunda. Ya, kadang saudaraku, kita dengar hari ini yang mungkin kita abaikan atau mungkin kita sepelekan. Itu yang membuat berkat Abraham tidak turun kepada kita, saudaraku. Ya, oleh sebab itu mari saudaraku membuka telinga ya kepada firman Tuhan. Ya, jangan menutup telinga terhadap firman Tuhan. Ya, namun sesungguhnya kita harus percaya kepada firman Tuhan lebih daripada fakta yang ada, sehingga cepat atau lambat janji-janji firman Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mesti taat kepada Tuhan. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kenapa Abraham begitu diberkati? Karena dia senantiasa membangun mezbah bagi Tuhan. Ya, dia senantiasa membangun mezbah bagi Tuhan. Abraham selalu membuat mezbah di semua tempat yang ia datangi, saudaraku. Ya, sebagai tanda syukur dan kasihnya kepada Tuhan. Tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 7 dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Mezbah berbicara mengenai hubungan intim. Mezbah berbicara mengenai doa, saudaraku. Ya, mezbah itu adalah merupakan satu syukur kepada Tuhan, pengorbanan kepada Tuhan. Ada mezbah, di mana ada mezbah di situ ada pengorbanan. Di mana ada mezbah di situ pasti ada korban persembahan, saudaraku. Artinya bahwa Abraham tidak pernah melalaikan korban persembahan syukurnya kepada Tuhan. Itulah yang membuat Abraham sangat diberkati oleh Tuhan. Tidak heran, saudaraku, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Bahkan Allah berjanji kepadanya bahwa kaum bangsawan atau orang-orang ya bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun, saudaraku. Olehmu kaum di muka bumi akan mendapat berkat, saudaraku. Oleh karena apa? Abraham mendirikan mezbah, membangun mezbah, tidak membiarkan ya hubungan intim dengan Tuhan. Dia tidak pernah absen berhubungan intim dengan Tuhan. Artinya apa? Dia selalu mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Membangun mezbah berarti membangun keintiman dengan Tuhan, mengundang hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Saudaraku, artinya membangun mezbah, membiarkan Tuhan, mengizinkan Tuhan mengatur seluruh kehidupan kita, mengatur pikiran kita, mengatur niat hati kita, mengatur seluruh keberadaan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, melalui ucapan syukur kita, membangun mezbah doa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Sudahkah kita membangun mezbah bagi Tuhan, saudaraku? Di tengah-tengah keluarga kita, usaha kita, bahkan terlebih di masa-masa sulit seperti ini, apakah kita masih mendirikan mezbah bagi Tuhan? Nah, saudaraku, ini yang menjadi kunci yang kedua. Bagaimana Abraham diberkati? Karena dia membangun mezbah. Yang ketiga, saudaraku, Abraham berjalan dengan iman. Apa buktinya dia berjalan dengan iman, saudaraku? Kalau saudara melihat dari awal, ya, bagaimana Abraham dia sangat taat kepada Tuhan, dan apa saja yang diperintahkan Tuhan itu sebenarnya merupakan satu tanda tanya besar dalam hidupnya. Ya, saudara bayangkan itu dalam Kejadian pasal 12 itu dikatakan bahwa dalam Kejadian 12 Tuhan berkata dan berfirman kepada Abraham, pergilah ya dari sanak saudaramu, ya, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu ke negeri ya yang akan kutunjukkan kepadamu. Ditunjukkan kepada Abraham, belum ada satu fakta yang real, tidak ada tempat yang jelas, saudaraku. Tuhan hanya berfirman, pergi
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya apa, saudaraku? Tuhan belum kasih tahu pada waktu itu. Kalau kita disuruh, diperintahkan oleh seseorang pergi ke tempat si A, B, C dan lain sebagainya, mungkin dalam benak kita udah jelas, kita harus pergi ke sana, mau ke sana begini langkahnya, kita harus pergi ke sana, naik kendaraan ini dan lain sebagainya. Tetapi Abraham pada waktu itu Tuhan hanya berfirman, pergilah dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak jelas kemana mau pergi. Tetapi apa respon Abraham? Ia melangkah dengan iman, ia berjalan dalam iman, dan ia percaya bahwa negeri itu, negeri yang ditunjukkan Tuhan itu benar-benar nyata dan ada. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ia pergi melangkah dengan iman, membawa keluarganya, ia bersama dengan Lot keponakannya. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Mereka pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Belum jelas, tetapi dia melangkah dengan iman. Yang berikut, saudaraku, waktu Abraham disuruh, diperintahkan oleh Tuhan, persembahkanlah anakmu itu, ya, Ishak. Dan apa yang terjadi? Ya, pergi ke Gunung Moria. Di atas Gunung Moria, ia mengambil batu, dia menyusun, kemudian ia mengikat ia mengikat Ishak, kemudian saudaraku, ia memasang, ia mengambil pisau untuk menyembelih anak itu. Itu bukti bahwa Abraham beriman kepada Tuhan. Dia belum tahu nanti kalau ada anak domba tersangkut di belukar, tidak pernah dia terpikir demikian. Tetapi apa yang terjadi? Abraham hanya bertindak dengan iman. Ia menyembelih, ia berangkat, dan ia berkata kepada Ishak, kita akan beribadah kepada Tuhan, anakku. Dan apa yang terjadi? Mereka, saudaraku, waktu dia mau menyembelih anak itu, ada suara yang mengatakan, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Saudaraku, ia menoleh ke belakang. Ketika ia menoleh ke belakang, ada seekor anak domba yang tersangkut di semak belukar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukti bahwa mulai saat itu Abraham menamai tempat itu Allah Yehova Jireh, Allah yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, orang-orang yang melangkah dengan iman pasti akan bertemu dengan mukjizat. Orang-orang yang melangkah dengan iman akan bertemu dengan hal-hal yang ajaib yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang disediakan oleh Tuhan. Saudara, melangkah dengan iman, maka Tuhan akan memberi jalan keluar. Jangan pernah khawatir, Tuhan itu adalah jaminan dalam kehidupan kita. Jadi saya simpulkan 3 hal ini, bagaimana Abraham sangat diberkati oleh Tuhan, oleh karena dia taat kepada Tuhan. Yang kedua, oleh karena dia selalu mendirikan mezbah kepada Tuhan dimanapun dia berada. Dan yang ketiga, oleh karena Abraham melangkah dengan iman. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami renungkan pada hari ini. Kami percaya melalui firman Tuhan ini, biarlah Engkau dipermuliakan dalam hidup kami, ya Tuhan. Berkati kami semua pendengar, semua yang menyaksikan acara ini. Kiranya Roh Kudus bekerja, memberi kekuatan bagi mereka. Sekalipun kami mengalami masa-masa yang sulit hari-hari ini, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami melakukan hal-hal yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan.